عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أيها الإخوة الكرام والأخوات, para ikhwah dan para ummahat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita yang tidak bisa kita hitung, tetapi kewajiban kita adalah mensyukuri dengan cara memanfaatkan nikmat-nikmat Allah itu untuk beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang akan kita harapkan syafaat beliau dan pengakuan beliau nanti di hari kiamat, dan juga kepada para keluarga beliau, istri-istri dan putra-putri beliau, serta para sahabat, serta para tabi'in dan para tabi'in, hingga pengikutnya yang setia mengikuti beliau secara lahir dan batin sampai akhir hayatnya. Para jemaah yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan kita pada pagi hari ini akan membahas permasalahan yang sangat penting tetapi banyak diremehkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu tentang sholat jamaah, hukumnya dan keutamaannya. Sholat jamaah, hukumnya dan keutamaannya. Yang pertama adalah hukumnya. Para ulama menjelaskan tentang apa hukum sholat berjamaah, terbagi menjadi 3 pendapat. Sholat jamaah bagi laki-laki ya. Kalau bagi wanita, hukumnya ulama sepakat boleh, tidak wajib, tidak sunnah, tidak juga terlarang, boleh. Yang kita bahas adalah salat berjamaah bagi kaum pria. Yang pendapat pertama, salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdulu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama dari salat munfarid sendirian sebanyak 27
derajat. Berarti salat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Berarti kalau nggak salat berjamaah tidak dapat 27. Berarti salatnya sah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, fardu ain atau wajib. Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, sebagian pendapat Imam Malik, sebagian pendapat Imam Abu Ahmad. Mereka mengatakan salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib, fardu ain. Berdasarkan hadis atau berdasarkan Al-Quran dulu, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah salat. Di sini dengan fi'il amr jama' wa aqimus salat. Dan dirikanlah oleh kalian salat. Kalian di sini berarti banyak, jamaah. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti ini perintah untuk sholat bersama orang-orang yang rukuk, berarti berjamaah. Ini surat Al-Baqarah ayat 43. Perintah Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya adalah wajib. Kemudian dalil kedua di dalam surat Al-Muddatsir, ketika penduduk surga bertanya kepada para penduduk neraka, qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Para penduduk surga bertanya kepada para penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Kemudian penduduk neraka menjawab, kami dahulu waktu hidup di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Musallin itu jamaah, artinya tidak sholat bersama jamaah di masjid. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki pria sejati yang tidak dilalaikan perdagangan mereka, jual beli mereka, bisnis mereka dari mengingat Allah, itu salat berjamaah. Itu dalil ketiga. Kemudian dalil dari hadis, dan ini yang dibawakan oleh penulis, salatul jama'ati fardu ainin 'ala rijali illa min 'udhrin. Salat berjamaah itu fardu ain. Fardu ain itu kewajiban masing-masing individu. Bagi laki-laki kecuali ada uzur.
Apa udurnya? Satu, sakit keras, sakit parah. Kalau sakit gigi, sakit kepala pusing dikit-dikit, atau pilek, atau sakit pegel-pegel encok linu, itu mah masih wajib. Ini sakit parah, bed rest, baru dia nggak sholat jamaah. Yang kedua, dia terkena bencana alam, banjir besar, gunung meletus, tanah longsor, angin puting beliung misalkan. Nah itu undur tuh, nggak sholat berjamaah. Ketiga, hujan yang membasahi tubuh. Kalau lebat, wah jelas itu. Ini hujan yang membasahi tubuh. Hujan kan ada hujan gerimis, rintik-rintik, deras, lebat, badai gitu ya. Ya ini hujan yang membasahi baju kita. Ya, ini boleh dia tidak sholat berjamaah di masjid. Udzur. Itu ya udzurnya. Tapi kalau nggak ada udzur, laki-laki baligh berakal, tidak ada udzur, tidak safar. Yang keempat safar ya. Safar misalkan dia sedang di kendaraan. Tapi kalau safar dia sudah berada di tempat dia, kemudian dia dengar azan, ya tetap datangi salat berjamaah. Ya. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ini. Bagi yang masih malas salat berjamaah. Walladzi nafsi biyadihi. Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba. Thumma amura bis salati fayu'adzana laha. Thumma amura rajulan faya'umman nas. Thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa. Thumma ukhalifa ila rijalin, dalam riwayat yang lain, la yashhaduna as-salata ma'ana fa uharriqa 'alaihim buyutahum. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'araqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal 'isya'a. Sungguh ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sungguh aku bertekad, aku berkeinginan kuat untuk menyuruh seseorang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu disiapkan. Kemudian aku menyuruh seseorang untuk azan, untuk dikumandangkan, memanggil orang yang sholat. Kemudian aku akan menyuruh seseorang untuk mengimami. Setelah itu aku akan pergi mencari orang-orang yang tidak mendatangi salat berjamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Ya, itu dalil ketiga. Berapa? Keempat ya. Aku bakar rumah-rumah mereka. Berarti ini kan ancaman ya, wa'id. Ancaman untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Sesuatu yang berkaitan dengan membakar rumah ini kan menimbulkan kemudorotan dan bahaya. Kalau
kalau sampai dibakar. Membakar rumah itu kan berarti merusak. Ini Rasulullah akan lakukan, tidaklah beliau lakukan kecuali sesuatu yang sangat penting, yaitu orang yang tidak sholat berjamaah berarti dia telah melakukan suatu pelanggaran dan dosa. Kenapa Rasulullah mengancam seperti itu dan tidak jadi melakukannya? Karena di rumah-rumah itu ada anak kecil, ada wanita, ada yang sakit, ada yang sudah tidak mampu berjalan. Makanya Rasulullah tidak membakar rumah mereka, tetapi mengancam, aku ingin membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Karena saking beliau mementingkan sholat berjamaah, dan di satu sisi beliau sangat sayang terhadap manusia, terhadap wanita yang di rumah. Wanita kan sholatnya di rumah. Orang-orang yang sakit misalkan, atau anak-anak kecil yang mereka masih belum wajib sholat berjamaah. Tetapi bagi yang dewasa, yang sudah balik, yang tidak sakit, tidak ada udzur, Rasulullah ingin membakar. Kalau ancaman ini dibuktikan, kalau di rumah tidak ada anak kecil, di rumah tidak ada wanita-wanita, orang-orang tidak pada ke masjid, banyak ya rumah yang dibakar di zaman sekarang. Tapi ya karena Rasulullah SAW itu mengancam kepada laki-laki, yang laki-laki ini harus mengajarkan kepada anak istrinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil selanjutnya yang menunjukkan bahwa salat berjamaah itu wajib, bukan sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau buta, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau Abdullah bin Ummi Maktum ini berkata, ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku ini buta dan aku tidak ada yang menuntunku, memegangiku untuk berjalan ke masjid. Karena ya para sahabat itu tahu kenapa Abdullah bin Ummi Maktum ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini buta dan aku tidak ada yang menuntun ke masjid. Kemudian beliau meminta keringanan. Fasa'ala Rasulullah SAW an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi. Laki-laki yang buta ini tahu bahwa saya ini wajib sholat berjamaah, tetapi saya buta dan tidak ada yang menuntun saya. Makanya saya minta keringanan. Boleh enggak saya yang buta, enggak ada yang nuntun, minta untuk sholat di rumah saja? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Beliau pertama bersabda, silahkan sholat di rumah. Ya, pertama dikasih izin. Tapi ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini pulang, kemudian dipanggil, sini, hal tasma'un nida'a lis-shalah bis-shalah? Apakah kamu mendengar azan untuk sholat? Faqala na'am. Iya, aku dengar azan. Sayup-sayup. Dulu kan belum ada mikrofon ya, Bilal yang azan. Sayup-sayup dengar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar tuh. Sayup-sayup, dengar dia. Kalau sekarang sayup-sayup apa? Jelas. Sekarang jelas, terang, tidak sayup-sayup, sangat jelas sekali. Beliau bersabda, fa'ajib, datangi orang buta, tidak ada yang nuntun, dan jalan menuju masjid itu banyak binatang berbisa. Namanya di padang pasir, ada kalajengking, ada ular, dan juga namanya di padang pasir itu kan nggak ada patokan. Patokannya apa? Terus 5 kali sholat lagi. Subuh masih gelap. Antum kalau di zaman dulu nggak ada lampu, gelap, gulita. Terus kalau malam itu dingin banget di Saudi Arabia, dingin, suhunya itu menggigil. Kalau siang panas, zuhur panas banget. Kalau antum berjalan di padang pasir nggak pakai sendal, nggak bisa. Asar, maghrib, isya, 5 kali sholat, suruh datang kalau dengar azan. Ini orang buta. Rasulullah tidak bertanya, jauh enggak rumah kamu? Beliau menanyakan, kamu dengar azan apa enggak? Patokannya dengar azan. Ya. Berarti sholat berjamaah itu bagi yang enggak buta, yang buta saja suruh datang. Apalagi bagi yang enggak buta, apalagi rumahnya dekat, di samping atau di depan, apalagi dia dengar azan. Apa nggak dengar ya subuh? Masih ngantuk gitu? Maka lebih wajib lagi. Kemudian dalil selanjutnya. Dalil selanjutnya adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i shalawat haitsu yunada bihinna." Beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin dan dia senang bertemu dengan Allah besok di hari kiamat dalam keadaan muslim, maka jagalah 5 kali sholat, di mana sholat itu dikumandangkan, di mana sholat itu dipanggil. Berarti kita sholat di masjid yang kita mendengar azan itu, selama masjid itu tidak ada kuburannya. Selama masjid itu ya tidak ada kuburannya. Dan juga selama masjid itu ya tidak terdapat ya kebid'ahan atau kemungkaran. Fa innallaha syarra'a li nabiyyikum. Sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi kalian sunanal huda, ya sunnah jalan-jalan hidayah. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya 5 kali salat itu termasuk petunjuk atau jalan-jalan petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi lataraktum sunnata nabiyikum. Jika kalian sholat di rumah-rumah kalian, jika ada laki-laki sholat di rumah, sebagaimana orang-orang yang melalaikan dan tertinggal tidak mau sholat berjamaah padahal tidak ada udzur,
maka sesungguhnya kalian telah meninggalkan jalan Nabi kalian. Berarti kita telah menyia-nyiakan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ngakunya cinta Rasul, ngakunya pejuang Islam, ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, ngakunya cinta Allah, tetapi ketika dipanggil hayya 'alas shalah, apa itu artinya hayya 'alas shalah? Itu yang dipanggil siapa? Hayya 'alas shalah, mari menuju salat. Ya, mari menuju salat. Ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini panggilan yang kalau kita melalaikannya, maka kita akan dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Allah taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa." Surat Al-A'raf ayat berapa? Cari sendiri. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku. Contoh salah satu pengingat Allah adalah panggilan hayya 'alas shalah. Allah memanggil tuh, mengingatkan kita, mari menuju salat. Dikuatkan lagi 2 kali, hayya 'alas shalah. Bukan cuma itu, tapi dikasih stimulan, perangsang, dikasih sesuatu motivasi, hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan, mari menuju kesuksesan. Dikuatkan lagi, hayya 'alal falah. Dikasih motivasi, mari menuju kebahagiaan. Berarti kebahagiaan itu ada pada sholat berjamaah tuh. Tapi kenapa dia malah wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Walaupun dia kaya raya, banyak harta, mewah rumahnya, kinclong kendaraannya, apalagi sawahnya di mana-mana, apalagi sempit hidupnya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bukan cuma itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, picek matanya. Setelah itu dia menyesal. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, ya demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dan engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka sekarang kamu dilupakan. Dilupakan maksud di sini artinya ditinggalkan. Kamu dulu meninggalkan sholat jamaah, sekarang kamu ditinggalkan. Al jaza'u min jinsil amal. Surat Al-A'raf tadi ya? Oh, itu beda-beda ayat. Ini surat Toha 124 sampai 126. Salah. Yang surat Al-A'raf itu yang banyak manusia dijerumuskan ke neraka gara-gara punya mata nggak dipakai untuk melihat.
Coba sekarang dengarkan ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di surat Al-A'raf benar nih. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Sungguh kami akan jebloskan kebanyakan jin dan manusia. 179 Al-A'raf 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Kami akan jebloskan kebanyakan manusia ke dalam jahanam. Kebanyakan manusia loh. Dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Hati di sini maksudnya akal untuk berpikir. Tapi tidak digunakan untuk memikirkan. Ih, aku sholat gak ya? Sholat jamaah. Allah memanggilku. Mikir gak tuh mereka? Aku kalau dipanggil atasan, dipanggil bos, dipanggil direktur, dipanggil Pak Presiden, dipanggil Pak Camat. Jangankan dipanggil Pak Camat, Pak Presiden, dipanggil Pak RT aja. Kalau nggak datang gimana? Pak RT, kalau warganya manggil nggak datang gimana Pak RT? Pak RW, Pak Lurah, ini warganya nggak datang. Ini yang datang bukan, yang manggil bukan RT, RW, Presiden. Allah yang manggil, yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai surga dan neraka. Kok kita cuek-cuek aja? Padahal kita makan siapa yang ngasih? Rumah siapa yang ngasih? Mobil, motor siapa yang ngasih? Nafas kita tiap hari siapa yang ngasih? Makanya nih Allah ancam banyak manusia dijebloskan ke neraka. Mereka punya hati, punya akal, nggak dipakai untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Masjid gede banget, nggak ngeliat tuh ada orang-orang pada ke masjid. Sebenarnya ngeliat apa nggak ngeliat ya? Ngeliat, tapi nggak datang. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Hayya 'alas shalah. Kira-kira dengar enggak? Dengar ya. Tapi enggak digunakan untuk mendengar. Cuek. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak itu sapi, kambing, unta. Dan tapi Allah mengatakan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Ya, itu ayatnya. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan tersesat. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhura thumma ya'midu ila masjid min hadhihi al-masajid illa kataballahu bi kulli khatwatin yakhuttuha hasanah. Kemudian tidaklah ada seseorang yang dia bersuci di rumahnya, dia berwudu dan membaguskan, menyempurnakan wudunya. Maka Pak, kita usahakan wudunya di rumah. Jadi sudah suci, sudah siap sholat. Kemudian dia mendatangi masjid dari masjid-masjid yang ada di sekitar rumahnya, selama tidak ada kuburannya. Kecuali Allah akan menuliskan pada setiap langkah kakinya. Setiap langkah kaki, kita ngelangkah satu nih, pakai kaki kanan, itu dapat dua keutamaan. Yang pertama, yarfa'uhu biha darajah, akan mengangkat 1 derajat dia di surga.
wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, dan akan dihapuskan satu kesalahan atau dosa. Ini satu langkah. Antum ke masjid berapa langkah? Satu langkah. Ya sudah. 100 derajat antum naik, 100 dosa antum dihapuskan. Dosa-dosa kecil ya. Bawa motor. Sholat berjamaah yang jauh, setiap langkahnya akan semakin banyak, pahalanya banyak, dan dosanya banyak dihapus. Yang dekat juga sama, ya. Cuma bedanya dari sisi perjuangannya. Kemudian, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dulu kami menganggap, dan kami para sahabat itu melihat status kami itu dari hadirnya dia salat berjamaah. Jika seseorang dia tidak hadir salat berjamaah, maka orang itu jelas-jelas munafik tulen. Jadi ciri orang munafik itu tidak salat berjamaah. Itu di zaman sahabat. Allah Ta'ala berfirman apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu menipu Allah. Surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, ini kata siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Orang yang tidak mendatangi sholat jamaah, tertinggal terus, tidak mau datang, itu munafik, kata Ibnu Mas'ud. Allah Ta'ala berfirman apa? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Jika mereka, dan Allah menipu mereka, membalas tipuan mereka, jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Berarti kalau dia ke masjid tapi malas, itu ciri munafik juga. Apalagi kalau nggak ke masjid, itu munafik tulen. Ini kata Ibnu Mas'ud loh, bukan kata kita gitu kan. Berarti kalau hal itu, berarti Pak, gimana kalau orang-orang ya masjid dibangun, minta sumbangannya rajin, menghias masjid, karpetnya bagus, AC-nya mantap, apalagi Pak, mic-nya bagus, fasilitas bagus, tapi mereka sebagiannya nggak ke masjid. Gimana itu Pak? Padahal tadi orang yang buta saja suruh datang. Fa'ajib, datangi. Makanya kalau ada orang menyanyiakan sholat, yang lain itu pasti disia-siakan. Sholat saja disia-siakan, panggilan Allah saja disia-siakan, apalagi panggilan manusia. Atau malah panggilan manusia dia cepat ya meresponnya. Ya, ditelepon, disuruh datang, hujan juga didatangi gitu kan. Tapi kenapa dipanggil Allah, dipanggil sholat, diberikan kebahagiaan, setiap langkah diberi pahala, derajatnya naik, setiap langkah dihapus dosa, dosanya berkurang, kenapa masih malas? Kemudian, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Dulu di zaman kami, kata Ibnu Mas'ud, ada seseorang yang dia tidak bisa jalan tapi masih mampu untuk duduk atau untuk dipapah, maka orang itu dipapah kemudian didudukkan di shaf atau diberdirikan di shaf. Kalau nggak kuat ya sudah duduk.
Ini orang udah nggak sanggup jalan itu dipapah, Pak. Ya Allah ya Rabb. Makanya para sahabat itu hidupnya mereka itu benar-benar ibadah. Ya, sholat itu suatu perjuangan yang sangat besar. Dan memang sholat itu adalah bentuk ketaatan kita yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sholat. Berjamaah maksudnya. Itu dalil yang keberapa? Sekarang dalil yang selanjutnya. Wa 'an Ibni Abbasin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min 'udhrin. Barang siapa yang mendengar azan pakai azal ya, bukan pakai dal, adan, bukan pakai zal, azan. Barang siapa mendengar azan atau nida, kemudian dia tidak mendatanginya, tidak menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya kecuali udzur. Ini hadis ya sahih, diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Hakim dan Baihaqi. Luar biasa, Pak. Berarti kalau orang yang mendengar azan malas-malasan sholat, cuek, berarti mereka tidak dianggap sholat walaupun dia sholat di rumah. Kemudian dalil selanjutnya, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa'alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Qala Zaidah, qala Sa'ib, yakni bil jama'ah, as-salata fil jama'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada 3 orang di suatu desa, perkampungan, atau di suatu tempat, di desa atau di kampung, di pelosok, ya, atau di kota, dimanapun, ada 3 orang, kemudian tidak ditegakkan padanya sholat berjamaah, berarti mereka telah dikuasai oleh syaitan. Wajib kalian atas sholat jamaah, karena sesungguhnya syaitan akan, atau serigala akan memakan kambing yang terpisah sendirian. Dan juga, Pak, ada kisah menarik. Ada seorang ulama, beliau tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah kecuali hanya sekali mengurus ibunya yang wafat, mengurus ibunya yang meninggal dunia. Akhirnya beliau tidak ikut sholat berjamaah, ketinggalan. Kemudian beliau sholat di rumahnya, sholat wajib, karena uzur ya. Setelah itu beliau sholat sebanyak 25 kali sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tahu, Pak? Sholat sunnah tanpa sebab. Karena beliau merasa, saya sudah ketinggalan sholat berjamaah karena mengurus jenazah ibu. Saya ingin tetap mendapatkan pahala 25 derajat. Akhirnya beliau sholat berjamaah, sholat sendiri. Setelah sholat sendiri, sholat sunnah mutlak 25 kali. Kemudian beliau bermimpi, Pak. Bermimpi. Mimpinya apa? Kenapa kamu sholat 25 kali? Iya ya Allah, karena aku tidak ingin kehilangan pahala 25 kali. Kemudian penyeru itu mengatakan, bukan cuman itu, ketika kamu sholat sendiri tidak berjamaah, kamu tidak mendapatkan doa ketika malaikat mendoakan ampunan bagimu
ketika kamu mengucapkan amin. Kita kalau salat jamaah kan pasti ngucap amin ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, disitulah Pak. Perhatikan baik-baik. Man kana ta'minuhu wafaqa ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang ucapan aminnya bertepatan berbarengan dengan ucapan imam dan malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu, Pak. Berarti kalau antum sholat sendiri, amin, ya udah sendiri. Sedangkan di dalam hadis, aminnya yang kita disuruh berbarengan atau bersamaan itu aminnya malaikat. Aminnya malaikat itu bertepatan dengan aminnya imam. Maka kalau kita nggak jamaah kan nggak dapet tuh aminnya imam, karena kita sholat sendiri. Coba Pak, kalau antum sholat 5 kali berjamaah, kemudian aminnya bareng terus sama imam, diampuni terus dosa antum Pak. 5 kali sehari itu dosanya diampuni terus. Kapan sih amin malaikat itu berbarengan dengan aminnya imam? Makanya antum ketika imamnya A, antum langsung amin, min gitu, bareng. Jangan pas imamnya belum amin, antum amin gitu. Kencang banget lagi. Imamnya belum amin, antum udah amin. Tunggu dulu. Kalau imamnya antum langsung amin, min gitu. Barengin, Pak. Nah, kalau kita salat sendiri kan nggak dapat itu keutamaan itu. Cuma kadang-kadang ada imam setelah Al-Fatihah itu baca doa dulu. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Itu enggak ada dalilnya, Pak. Bid'ah itu. Jadi ketika alaihim waladdallin. Ketika imam antum langsung amin. Nah inilah Pak, makanya pentingnya kita menuntut ilmu supaya banyak amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan dan tidak tersia-sia nih pahala-pahala yang sangat banyak ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak pembahasan kita. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas keutamaannya. Demikian. Insyaallah jelas tidak ada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.